Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil rebound naik 1% lebih ke angka 6.311. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten yang laba bersih tahun 2024 berhasil melonjak 60% lebih. Dan di video ini coba analisa beberapa saham yang terpantau malah diakumulasi investor besar dunia pada saat IHSG kemarin turun dalam. Bagaimana potensi beberapa saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul saham-saham emas yaitu Antam, MDKA, dan UNTR diborong pemodal kakap kala IHSG amblas. Jadi kemarin memang IHSG turun sangat dalam dan ternyata pada saat penurunan ini terpantau investor-investor besar malah masuk melakukan akumulasi di sektor emas. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini dari data Bloomberg pada saat yang sama sejumlah nama melanjutkan aksi borong saham Antam. BlackRock salah satu yang melakukan akumulasi sepanjang perdagangan kemarin. Jadi masih akumulasi sebesar 700 ribuan lebih saham Antam dari sekitar 243,88 juta lembar per hari Senin menjadi 244,64 juta lembar saham. Dan selain BlackRock, terpantau juga dari Magellan Fund dan American Century Cost juga masing-masing melakukan akumulasi. Dan menarik, Antam secara teknikal masih oke, asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi. Oke, sementara untuk UNTR, BlackRock juga terpantau tancap gas melakukan aksi akumulasi dalam sepekan berturut-turut. Jadi dari Selasa tanggal 18 Maret, BlackRock juga terpantau mulai masuk melakukan akumulasi. Sehingga dari sebelumnya 54,20 juta lembar menjadi 54,29 juta lembar saham. Di saat sama, WisdomTree juga terpantau melakukan sedikit akumulasi untuk saham UNTR. American Century Cost juga terpantau masuk. Sedangkan untuk MDKA, BlackRock terpantau 2 hari berturut-turut melakukan akumulasi. Selain BlackRock, jika kita lihat untuk MDKA, tidak ada investor lain yang melakukan akumulasi untuk saham MDKA. Dan memang secara teknikal MDKA tidak seoke Antam. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal bisa kita lihat, Antam kemarin memang sempat melemah karena gagal melewati 1650, sempat turun menyentuh garis EMA 50. Tapi secara teknikal, Antam masih oke, masih kuat berada di atas garis EMA untuk tren jangka menengah juga masih bergerak tren. Saat ini memang masih mencoba untuk melewati zona 1650 sampai 1700. Tapi karena secara teknikal masih oke, dan jika kita perhatikan broker summary pun untuk Antam, bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi. Pada perdagangan hari ini naik 1% lebih juga terpantau ini masih ada akumulasi. Dan Antam merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami berantem member untuk minggu ini. Karena secara teknikal ini masih ada akumulasi dan masih uptrend. Jadi apabila teman-teman juga sudah punya saham Antam sebelumnya, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Untuk target kenaikan dekat, saya lihat masih ada potensi untuk mengetes 1700. Apabila berhasil break, Antam masih ada potensi untuk lanjut uptrend menuju 1800. Dan kedepannya apabila berhasil break zona ini, maka zona 1650 sampai 1700 akan berubah menjadi support kuat untuk Antam ke depannya. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah di 1400, bisa jadikan 1500 untuk trailing stop atau garis EMA 50 untuk trailing stopnya. Oke, sekarang kita lihat untuk UNTR. UNTR secara teknikal tidak seoke Antam. Bisa kita perhatikan secara teknikal, UNTR sebelumnya mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 sampai 25.000 ternyata gagal break, melemah kembali dan saat ini bisa kita kembali menyentuh atau mengetes support di sekitar 22.300 dan di bawahnya masih ada support 22.000. Satu minggu ini UNTR sempat turun mendekati 22.000, tapi penutupan masih berada di atas 22.300. Tapi ingat secara teknikal UNTR masih bergerak sangat downtrend. Dan jika kita perhatikan broker summary pada UNTR pada perdagangan hari ini, bisa kita perhatikan asing terpantau dalam 1 minggu terakhir masih terus keluar. Di broker summary pun ini terpantau sudah masih ada distribusi. Jadi untuk UNTR secara teknikal masih belum menarik. Apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, misalnya lebih oke coba tunggu di sekitar 22.000. Apabila UNTR masih bisa bertahan dan rebound, baru coba spekulatif buy di sekitar 22.000. Tapi ingat jadikan target terdekat di sekitar 22.800
sampai target lebih jauh sekitar 23.500 untuk target swingnya. Karena apabila berhasil rebound tapi tertahan di sekitar 23.500, secara teknikal UNTR masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah apabila gagal melewati 23.500. Apalagi jika terpantau berhasil rebound tapi tidak ada akumulasi besar. Selanjutnya kita perhatikan MDKA. MDKA jika kita perhatikan secara teknikal juga saat ini masih belum oke. Sebelumnya sempat berada di bawah 1400, sempat menyentuh 1300, tapi saat ini MDKA mencoba untuk bertahan di atas 1400. Jadi sempat naik di atas 1400, tapi kemarin sempat melemah, saat ini mencoba untuk bertahan 1400. Jadi secara teknikal saat ini memang masih sideways, tapi untuk tren jangka menengah MDKA juga masih bergerak sangat downtrend. Jadi untuk MDKA jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari ini, bisa kita perhatikan asing juga terpantau masih terus distribusi. Dan penurunan hari ini juga terpantau ada distribusi. Sehingga saya lihat untuk MDKA masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 1400 sampai 1380. Ada beberapa teman-teman ingin coba pantau dan entry saham MDKA untuk saat ini, memang masih bisa coba dipantau karena sekarang masih berada di sekitar 1400. Apabila masih bisa bertahan dan rebound di atas 1400, secara teknikal saya lihat MDKA menarik, ada potensi untuk mulai membentuk high low dengan target kenaikan terdekat di 1500 sampai 1550. Tapi saat ini wait and see dulu, karena secara candle ini belum terkonfirmasi MDKA berhasil naik di atas 1400. Jadi kita wait and see, lihat satu minggu ini apakah MDKA bisa bertahan dan naik dari 1400 dan terbentuk candle hijau yang solid. Jadi masih menarik coba dipantau. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah dapat di sekitar 1300, mesti harus perhatikan pergerakan MDKA. Apabila MDKA ternyata minggu ini gagal bertahan di 1400, mesti paling aman pertimbangkan to take profit. Karena cara teknikal belum aman dan belum ada akumulasi besar. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.